Di video hari ini kita akan membahas panduan lengkap untuk pemula tentang cara memulai dengan WordPress dan Hostinger. Jadi kita akan melalui setiap langkah untuk membantumu memulai. Di video hari ini kita akan menggunakan Hostinger untuk hosting karena harganya yang terjangkau, ramah pemula, dan termasuk nama domain gratis untuk tahun pertama. Link di bawah di video ini akan membawamu ke Hostinger, di mana kamu bisa mendapatkan diskon yang bagus dan mendukung channel ini pada saat yang sama, membantu kami membuat lebih banyak video gratis seperti ini. Jadi mari kita langsung saja mulai. Langkah pertama adalah memilih paket Hostinger yang tepat. Ketika kamu mengklik link di bawah ini di deskripsi, kamu akan mendarat di halaman Hostinger yang akan kamu lihat di sini. Ketika kamu mengklik klaim penawaran, seperti yang saya katakan, itu akan membawamu ke 3 paket berbeda dari Hostinger. Paket premium, paket bisnis, dan paket cloud startup. Sekarang, jika ini adalah website pertamamu dan kamu baru memulai dalam pengembangan web, maka paket premium mungkin sudah lebih dari cukup untuk kebanyakan dari kamu yang menonton ini. Dari sini kita bisa langsung mengklik pilih paket. Terakhir, yang perlu kita lakukan di sini adalah memilih periode yang ingin kamu pilih. Ada opsi 1 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 48 bulan. Untuk contoh ini, silahkan pilih opsi 12 bulan. Sekarang, hal terakhir yang ingin kamu lakukan di sini adalah pergi ke area kode kupon, ketik My First Website, klik terapkan, dan kemudian hanya dengan Rp483.000, kamu akan mendapatkan 1 tahun penuh hosting dengan Hostinger, yang merupakan penawaran yang sangat bagus. Jadi sekali lagi, pastikan untuk mengklik link di bawah ini di deskripsi dan gunakan kode My First Website. Sekarang, setelah kamu memilih paket Hostinger yang tepat untukmu, dashboard kamu akan terlihat seperti ini. Untuk membuat website pertama kita menggunakan Hostinger dan WordPress, kita akan pergi ke bagian website di sini. Dari sini kita hanya akan memilih paket hosting yang baru saja kita beli dan mengklik tambahkan website. Sekarang, dari sini kita memiliki beberapa opsi berbeda. Ada opsi WordPress, opsi hosting atau pembangun website, serta hanya website PHP atau HTML kosong. Terakhir, kamu juga bisa memigrasikan website kamu dari penyedia lain. Untuk contoh ini, kita akan menggunakan WordPress karena ini adalah salah satu pembangun website paling populer di internet dan memungkinkan banyak fleksibilitas. Jadi mari kita klik WordPress di sini. Sekarang, dari sini itu hanya akan meminta kamu untuk membuat kata sandi untuk website ini. Dan kita akan mengklik berikutnya. Setelah kita melakukannya, kemudian itu hanya akan menanyakan jenis website apa yang ingin kamu bangun. Dan ada beberapa opsi berbeda di sini untuk dipilih. Ada layanan, toko online, blog, portfolio, atau lainnya. Untuk contoh ini, saya akan mengklik blog. Karena itu adalah jenis website yang cukup sederhana, dan saya rasa itu akan baik untuk contoh ini. Silahkan klik berikutnya. Dari sini kita bisa memilih beberapa template berbeda, tetapi yang akan kita lakukan adalah melewatkan ini, dan saya akan menunjukkan alasannya sebentar lagi. Kita akan mengklik bangun dari awal dan memilih tambahkan situs kosong untuk saat ini. Kemudian itu akan menanyakan beberapa plugin untuk digunakan di atas WordPress. Itu telah memilih beberapa yang baik-baik saja, dan juga akan menambahkan beberapa lainnya di sini. Silahkan ketik Elementor. Ini adalah pembangun halaman yang memungkinkan kita untuk mengedit halaman kita sedikit lebih baik. Jika kita ingin pembangun website Elementor, silahkan juga tambahkan add-on penting untuk Elementor ini. Juga silahkan cari Yoast SEO. Centang itu, serta template awal dan klik berikutnya. Sekarang ini adalah tempat di mana kamu bisa mengklaim domain gratismu dari Hostinger. Saya sudah menggunakan domain gratis untuk akun ini, jadi saya hanya akan menggunakan domain sementara. Tapi ini adalah salah satu area di mana kamu bisa mengklaim domain gratis itu. Jadi silakan klik gunakan domain sementara. Dan sekarang kita hanya memberi WordPress beberapa menit untuk mengerjakan semuanya di belakang layar sebelum kita mulai membangun website kita. Setelah beberapa menit, kita bisa melihat bahwa WordPress telah melakukan tugasnya dan menyiapkan website kita. Sekarang setelah WordPress disiapkan, kita siap untuk membuat beberapa penyesuaian dasar di dashboard. Jadi datanglah ke pengaturan dan kita akan mengklik permaling. Kita hanya ingin memastikan bahwa jika belum nama post dipilih di sini, sekali lagi, itu hanya akan mengubah struktur keseluruhan kamu yang lebih mudah dibaca dan juga membantu dengan mesin pencari. Silahkan klik simpan perubahan. Baiklah, sekarang saatnya untuk memilih dan menyesuaikan tema. Jadi mari kita pilih tema untuk memberikan tampilan yang lebih profesional pada website kita. Apa yang akan kita lakukan adalah pergi ke tampilan dan mengklik tema. Dari sini, kamu akan melihat berbagai opsi. Jika kamu ingin menjaga semuanya tetap sederhana, kita bisa menggunakan template awal. Dan plugin ini akan membimbingmu melalui pemilihan dan pemasangan tema yang sesuai dengan gayamu. Sekarang, sebelum kita memilih tema, mari kita pergi ke plugin dan pastikan bahwa semua plugin yang kita pilih sudah diaktifkan. Sepertinya semua plugin yang kita miliki memang sudah diaktifkan. Kita bisa tahu karena ada tombol yang mengatakan nonaktifkan, bukan aktifkan. Yang berarti itu sudah diaktifkan. Jadi itu bagus, silahkan kembali ke tampilan. Dan kita akan mengklik template awal. Dari sini itu hanya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang apakah kita ingin pembangun website AI atau template awal klasik. Untuk contoh ini, silahkan gunakan template awal. Dan itu akan menanyakan pembangun halaman mana yang ingin kita gunakan. Apakah itu editor mock, Elementor, atau Beaver Builder. Kita akan menggunakan Elementor dan kemudian dari sini, kamu bisa memilih tema yang akan menjadi tata letak dan gaya website kamu. Sebagian besar dari ini gratis, tetapi jika kamu melihat label premium di atas sini, itu berarti itu adalah template berbayar. Jadi jika kamu tidak ingin mengeluarkan uang untuk tema, pastikan untuk memilih yang bukan tema premium. Saya cukup suka tampilan yang satu ini, jadi saya akan memilih itu. Jika kamu memiliki logo, kamu bisa mengunggahnya di sini.
Kamu juga bisa mengubah font keseluruhan yang akan ada di seluruh website kamu. Saya suka tampilan yang satu ini, dan kemudian kita juga bisa memilih warna. Tetapi sepertinya ini lebih ke gaya hitam dan putih. Bagaimanapun, saya akan membiarkannya seperti itu dan mengklik lanjutkan. Dari sini, itu hanya akan meminta kita untuk memilih fitur apapun yang kita inginkan di website ini, seperti formulir kontak, donasi, atau saluran penjualan. Kita akan membiarkannya seperti itu dan mengklik lanjutkan. Kemudian dari sini, itu akan menginstal dan mengaktifkan tema Astra, dan kita akan meminta untuk tidak membagikan data sensitif kita dan mengklik kirim dan bangun website kita. Oke, dan seperti itu, dalam 17 detik website kita sudah dibangun. Jadi mari kita klik lihat website kamu. Dan di sana kita pergi. Seperti itu, kita sudah memiliki website WordPress kita yang berjalan. Sekarang, mari kita sesuaikan sedikit. Di bagian atas kita memiliki beberapa opsi berbeda untuk menyesuaikan website ini. Kita bisa menyesuaikan menggunakan editor blok WordPress yang sudah ada di WordPress, atau kita bisa mengedit dengan Elementor. Kita akan menggunakan Elementor karena ini lebih sedikit ramah pengguna. Jadi mari kita klik ini. Oke, dan sekarang kita berada di dalam Elementor, yang merupakan salah satu pembangun halaman paling populer untuk WordPress. Seperti yang saya katakan di awal, kita akan membuat blog. Jadi kita akan mengedit ini. Sekarang, kamu bisa langsung mengetik di Elementor seperti ini. Saya akan mengatakan hai, dan kemudian mari kita ganti gambar ini dengan sesuatu seperti kamera. Jadi kita akan pergi ke sini, pilih gambar. Sekarang dari sini, kamu bisa mengunggah gambar jika kamu mau, atau kita bisa mencari gambar dan menggunakan beberapa gambar stok. Silakan ketik kamera. Dan saya adalah penggemar Sony. Jadi saya suka tampilan yang satu ini. Silahkan klik itu dan klik sisipkan gambar. Itu terlihat oke. Saat menggunakan pembangun halaman Elementor, kita memiliki panel kecil di sini, di mana kita bisa mengklik semua elemen berbeda dalam pembangun halaman. Elementor menyebut hal-hal ini kontainer. Jika kita mengklik ini dan kita menyalakan dan mematikan mata itu, kita bisa melihat bahwa bagian atas itu menghilang. Kontainer ini adalah seluruh area di sini, di bagian atas. Jika kita menekan panah turun, kita bisa melihat semua elemen berbeda di dalamnya. Saat scroll ke bawah di sini, ada banyak kontainer berbeda yang sebenarnya tidak perlu saya akses. Jadi, apa yang akan kita lakukan adalah datang ke bagian bawah dan mulai menyembunyikan beberapa dari ini hanya untuk membersihkan halaman utama kita di sini. Kita akan mengedit bagian ini di sini. Dan begitulah betapa mudahnya untuk mengedit halaman dimanapun di website kamu menggunakan Elementor. Sekarang, satu hal yang sangat penting untuk diingat saat kamu mengedit website kamu adalah untuk memeriksa bagaimana tampilannya di berbagai perangkat dengan mengklik tombol-tombol ini di atas. Saat ini kita sedang melihat tampilan desktop, tapi jika kita pergi ke tablet, kita bisa melihat bagaimana ini terlihat di sesuatu seperti iPad. Jika kita pergi ke sini, kita bisa melihat bagaimana tampilannya di ponsel. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa website kamu terlihat baik di semua jenis perangkat karena banyak pencarian datang dari ponsel saat ini. Jadi, kamu ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Sekarang, setelah kamu menyukai bagaimana semuanya terlihat, kita ingin pergi ke atas dan mengklik terbitkan untuk memastikan bahwa kita menyimpan perubahan kita. Oke, jadi setelah kita melakukannya, mari kita lihat pratinjau ini. Silahkan klik lihat halaman. Dan di sana kita pergi. Saya rasa ini adalah template yang cukup bersih. Jadi kita akan mengklik ini untuk kembali ke WordPress. Sekarang, sangat membantu untuk memiliki formulir kontak agar pengunjung bisa menghubungimu secara langsung. Jadi mari kita pergi ke WP Forms. Dan kita akan mengklik tambahkan formulir baru. Ketika kita datang ke sini, kita bisa memilih formulir kosong atau memilih dari template. Di sini kita memiliki formulir kontak sederhana, formulir pendaftaran buletin, formulir informasi mobil. Tetapi untuk ini kita akan memilih formulir kontak sederhana dan mengklik gunakan template. Di sini kita bisa melihat bahwa ini cukup dasar. Ini memiliki nama depan, nama belakang, email, dan komentar atau pesan yang sempurna. Jadi silakan klik simpan lalu klik sisipkan di sini. Ini akan meminta untuk menyisipkannya di halaman. Jadi kita bisa memilih halaman yang ada atau membuat halaman baru. Silakan pilih halaman yang ada dan tambahkan ini ke halaman utama. Lalu klik let's go. Sekarang kita berada di Elementor. Kita akan mengklik WP Form. Dari sini, sekarang kita memiliki WP Forms di pembangun halaman. Dan kita akan memilih formulir kontak sederhana. Sekarang kita memiliki formulir sederhana yang baru saja kita buat. Sebelumnya ketika saya mematikan kontainer itu tidak menghapusnya. Jadi saya akan menghapusnya. Kita bisa mengklik kanan untuk menghapus, mengklik kanan untuk menghapus, mengklik kanan dan menghapus. Silakan hapus yang ini juga. Hanya untuk memiliki halaman utama yang sangat minimal. Kita akan mengklik terbitkan dan kita akan pergi ke atas dan mengklik pratinjau perubahan. Sekarang kita memiliki halaman utama yang sangat sederhana dengan formulir kontak di bagian bawah. Sekali lagi, setelah menyelesaikan penyesuaian ini, saatnya untuk melihat bagaimana semuanya terlihat. Dan disitulah kamu ingin mengklik pratinjau untuk melihat bagaimana website kamu terlihat seperti yang akan dilihat pengunjung yang datang ke website kamu. Jadi selamat, kamu baru saja membangun website pertamamu menggunakan WordPress. Meskipun tutorial ini hanya mencakup dasar
dasarnya, ingatlah bahwa selalu ada yang lebih banyak yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan dan memperluas situsmu. Kami akan membuat lebih banyak video di masa depan dengan tutorial mendalam tentang fitur WordPress yang lebih lanjut. Jadi tetaplah di sini untuk itu. Jika kamu ingin memulai dengan Hostinger untuk membuat website pertamamu menggunakan WordPress, maka kami akan meninggalkan link di bawah ini di deskripsi. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untukmu. Dan komisi ini sangat membantu mendukung channel ini agar kami bisa terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi jika kamu menggunakan link tersebut, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan bel notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video lainnya. Di channel ini, kami membuat video tentang cara membuat website, menjelajahi berbagai pembangun website, membahas nama domain, dan banyak lagi. Jadi pastikan untuk subscribe. Selain itu, terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.